warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ratman Ismail. Oke teman-teman, sebelumnya saya meminta maaf karena baru kali ini lagi membuat video. Karena beberapa bulan belakangan ini saya ada kesibukan, makanya saya baru membuat video. Oke teman-teman, kita langsung aja. Video kali ini saya akan membahas mengenai personal protection, yaitu EEBD, Emergency Escape Breathing Device, di atas kapal. Oke teman-teman, jangan di skip, ikutin terus pembahasan saya mengenai bagian-bagian dari EEBD, Emergency Escape Breathing Device. Let's go. Emergency Escape Breathing Device atau bisa disingkat EEBD adalah sebuah alat bantu pernapasan di atas kapal yang harus memenuhi persyaratan Safety of Light at Sea ataupun SOLAS. Teman-teman bisa lihat, ini adalah IMO simbol atau IMO stiker dari EEBD tersebut. Sekarang kita buka laci lemari EEBD yang berada di dalam kamar saya. Peralatan ini bertipe open circuit yang dilengkapi dengan penutup hook dan digunakan untuk menyelamatkan diri di semua lingkungan di mana di situasi berbahaya bisa saja terjadi dikarenakan kebakaran atau kekurangan oksigen. Dan teman-teman perlu diingat bahwa EEBD bukan alat pemadam kebakaran dan tidak ditujukan untuk membantu seseorang individu dalam mengosongkan suatu ruangan, apalagi untuk memadamkan api. Jadi, EEBD hanya digunakan untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri dari ruangan yang terdapat gas beracun dan asap karena kebakaran. Oke teman-teman, perlu harus kita ketahui bahwa EEBD atau Emergency Escape Breathing Device terdapat di dalam buku SOLAS atau bisa disebut Safety of Light at Sea, di mana di dalam SOLAS tersebut ini terdapat Chapter 2 Part D Regulation 13 about Means of Escape. Selain di buku SOLAS ini, ada juga terdapat buku FSS Code, International Code for Fire Safety System, di mana terdapat Chapter 3 atau Chapter 3 mengenai dengan personal protection. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai personal protection, yaitu EEBD, Emergency Escape Breathing Device. Teman-teman bisa lihat di depan kita ini sudah terdapat tas silinder atau bag silinder EEBD yang akan kita bahas terlebih dahulu bagian-bagian dari tas silinder ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tas silinder atau bag silinder ini bertipe Draeger CF15, dan di sini juga teman-teman bisa lihat ada cara penggunaan EEBD atau penjelasan EEBD, gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, teman-teman di sini juga bisa teman-teman lihat ini namanya solder strap, yaitu solder strap yang biasa digunakan untuk membawa EEBD dengan menggunakan bahu kita, sehingga tidak membawa EEBD ini dengan tangan tapi membawa atau menggantungkan di bahu kita. Oke, sekarang kita ke sini. Di sini terdapat stiker PT yang menganual inspection EEBD di atas kapal saya, dan last atau terakhir di inspection Agustus 2021 dan next inspectionnya Agustus 2022. Oke teman-teman, inilah bagian dari tas silinder. Sekarang kita menuju ke isi dari tas silinder ini. Terlebih dahulu kita buka cover tersebut. Oke teman-teman bisa dilihat di sini dari cover EEBD ini terdapat safety pin yang terkonek atau terhubung dengan main valve. Jadi teman-teman pada saat membuka cover ini agar lebih hati-hati dalam membuka. Oke teman-teman, kita buka dulu ini untuk lebih amannya. Oke teman-teman, sudah terlepas. Kita buka, kita keluarkan hood and face piece nya.
dan kita keluarkan juga tabung silinder dari EBD ini. Oke teman-teman, inilah isi dari tas silinder atau bag silinder yang kita buka tadi. Terdapat tabung silinder dan hood and face-nya. Teman-teman, kita akan bahas mulai dari tabung silinder. Tabung silinder ini berkapasitas 3 liter dan bertahan sampai 10-15 menit. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa EBD ini atau tabung silinder ini dapat digunakan hanya untuk meloloskan diri, bukan untuk memadamkan kebakaran ataupun menolong seseorang di dalam suatu ruangan. Jadi hanya untuk meloloskan diri dari suatu ruangan yang dipenuhi gas beracun atau asap dikarenakan kebakaran. Sekarang kita ke main valve. Ini adalah main valve teman-teman, dan ini safety pin yang tersambung atau terkonek dari cover tas silinder tersebut. Jadi apabila teman-teman melaksanakan atau melakukan inspeksi, agar terlebih dahulu atau membuka cover itu secara pelan-pelan, jangan ditarik secara paksa. Apabila ditarik secara paksa, teman-teman, ini akan secara otomatis kebuka atau terbuka dan akan mengeluarkan udara melalui selang ini menuju ke hood and face nya. Oke teman-teman, sekarang kita ke pressure gauge-nya. Pressure gauge-nya ini teman-teman bisa lihat terdapat jarum jam yang menunjukkan ke warna hijau atau 200 bar. Berarti tabung silinder ini masih bagus atau masih baik digunakan. Tapi apabila jarum jamnya menunjukkan di bawah angka 100, berarti tabung silinder ini tidak baik digunakan dan segera mungkin untuk mengisi tabung tersebut dengan kompresor. Kita ke whistle alarm. Whistle alarm ini terdapat di EBD. Alarm ini dapat didengar dan mengindikasikan berkurangnya udara yang tersedia pada sekitar 10 menit waktu penggunaan. Jadi EBD ini kita dapat gunakan selama 15 menit, sehingga selama 10 menit kita gunakan, alarm ini akan berbunyi untuk memberitahukan kita bahwa udara yang tersedia dalam tabung tersebut sudah akan habis. Selanjutnya kita ke hose. Ini adalah hose-nya. Ini main valve-nya yang tersambung mengeluarkan udara menuju ke hood and face-nya. Jadi selang ini berguna untuk penyambung udara dari tabung silinder ini menuju ke hood and face-nya. Oke, dari tabung silinder ini selesai, kita pindah ke hood and face. Hood and face ini adalah masker wajah EBD yang berfungsi pemasuk oksigen ke pengguna EBD dan menutupi kepala dan wajah pada saat melarikan diri. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa hood and face ini terbuat dari karet untuk memudahkan kita memasukkan kepala dan wajah di dalam hood and face ini. Terus apabila atau ketika udara sudah masuk ke dalam hood and face ini, akan secara otomatis mengembang terisi udara dari tabung silinder ini. Dan teman-teman juga bisa lihat ini adalah window clean atau jendela bening, di mana jendela bening ini terbuat dari bahan tahan api untuk dapat melihat lebih jelas pada saat melarikan diri di suatu ruangan yang dipenuhi asap dikarenakan kebakaran. Oke teman-teman, inilah pembahasan mengenai EBD dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Teman, itulah tadi penjelasan mengenai personal protection, yaitu EBD, Emergency Escape Breathing Device, di atas kapal. Dan saya tambahkan sedikit buat teman-teman, apabila teman-teman baru join atau baru bergabung di atas kapal, teman-teman wajib untuk mengetahui letak dan posisi EBD tersebut. Dan untuk mengetahuinya, teman-teman bisa mencari atau melihat di Fire Control Plan. Oke teman-teman, apabila video saya ini bermanfaat buat teman-teman dan berguna buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, terima kasih.